Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semua? Hari ini kita bertemu lagi dalam dua sesi. Sesi pertama adalah pembahasan soal, dan sesi kedua nanti kalian mencoba untuk kembali mengerjakan soal. Kali ini tentu saja soal terbaru, soal remedi dan soal pengayaan. Khusus untuk remedi dan pengayaan ini, kalau kalian sudah tuntas, maka nanti kalian juga bisa ikut. Dan nanti yang diambil dari dua kali ulang hari Sabtu dan hari ini itu adalah yang nilainya terbaik. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dan berdoa masing-masing kalian dari rumah. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Nana, kemarin hari Sabtu kalian sudah mengerjakan soal. Kita akan lihat soal dan juga membahas soal-soal itu. Ya. Nah, kenapa kalian bisa keliru jawabannya dan sebagainya. Kita lihat soal yang pertama, walaupun nanti soalnya berbeda satu sama lain, tapi intinya adalah inilah soal yang kita kemarin secara menyeluruh. Yang pertama, kita lihat di sini, ini terkait dengan ciri-ciri surat pribadi berdasarkan pernyataan. Di sini ada pernyataannya ada 5. Maka manakah yang termasuk ciri-ciri surat pribadi? Kita lihat. Yang pertama, surat bersifat perorangan. Nah, kalau perorangan ini jelas surat pribadi. Bahasa yang digunakan tidak formal tetapi santun. Ini juga ciri dari surat pribadi. Yang ketiga, surat memiliki kop, nomor, lampiran, perihal. Ini bukan pribadi, melainkan resmi. Yang keempat, penulisan tanggal surat disertai tempat atau alamat. Ini juga ciri khas dari surat pribadi. Kemudian yang kelima, terdapat nama dan tanda tangan dari pihak yang membuat surat. Ini pribadi juga bisa, tetapi dari jawaban yang ada, ya, maka kita lihat 1, 2, 4, 5. Yang ada di sini adalah 1, 2, dan 4. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 4 ini. Kalau 1, 3, 5 ini berarti ya. Ya, itu soal yang pertama. Kemudian berikutnya kita lihat pernyataan yang benar. Surat pemberitahuan dari sekolah termasuk jenis surat pribadi. Ya, kalau dari sekolah ini jelas bukan surat pribadi, melainkan surat resmi. Yang kedua, surat izin tidak masuk sekolah, hanya sakit atau mungkin izin kemana begitu, ini merupakan jenis surat dinas. Nah, pernyataan ini betul, dan ini sekaligus jawabannya. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan termasuk jenis surat pribadi, ini salah, karena lamaran pekerjaan termasuk surat resmi. Surat perniagaan perusahaan adalah jenis surat pribadi, ini juga salah, ya. Ini termasuk surat niaga. Maka jawaban di sini adalah surat izin tidak masuk sekolah, ini termasuk jenis surat dinas. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Unsur-unsur dari surat. Ada kop, nomor, tanggal, lampiran, dan seterusnya. Maka berdasarkan ciri-ciri yang ada, adanya kop, nomor, segala macamnya, ini termasuk surat dinas. Ya, yang lainnya berarti tidak tepat. Kemudian berikutnya lagi, ini banyak yang salah, ini banyak yang keliru. Tolong perhatikan benar-benar, ya. Penulisan tanggal surat dinas yang benar. Kalau 02/4 ini jelas salah, karena nama bulan harus ditulis dengan huruf, tidak boleh angka. Itu aturannya. Yang kedua, 2 April 2018, ini sudah betul. Di belakangnya juga tidak ada tanda baca, ya. Tapi kalau ada tanda baca setelah 2018, maka jawabannya salah. Yang ketiga, Pekalongan 2/4 ini salah. Sekali lagi nama bulan ini harus menggunakan huruf. Oke. Kemudian berikutnya lagi, Pekalongan 2 April 2018. Nah, lihat kembali untuk soal yang ditanyakan penulisan tanggal surat dinas. Untuk tanggal surat dinas tidak diperlukan yang namanya tempat ini. Ya, Pekalongan ini enggak perlu. Maka jawaban yang benar untuk penulisan tanggal surat dinas atau surat resmi itu adalah yang ini, 2 April 2018. Ya. Itu untuk penjelasan tentang penulisan tanggal. Berikutnya lagi,
Demikian surat lamaran ini, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Ini jelas salah. Ya. Untuk membetulkannya, perhatikan katanya nggak boleh ditulis di sini pada jawaban. Banyak terima kasih ini juga tidak perlu. Ya, cukup kami ucapkan terima kasih. Maka dari jawaban yang ada kita lihat satu. Demikian surat lamaran saya buat atas perhatiannya. Ini jelas salah. Ya. Kemudian kedua, demikian surat lamaran saya buat atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih. Ini betul. Dan ini sekaligus jawabannya. Yang ketiga, demikian surat lamaran ini. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan banyak terima kasih. Kata banyak ini juga tidak tepat. Demikian surat lamaran saya atas perhatiannya. Nah, ini pas. Maka yang paling tepat jawabannya adalah yang kedua ini. Ya. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan. Kita lanjut soal berikutnya. Tujuan penulisan surat pribadi tersebut. Kalian harus bisa melihat di sini isi dari surat itu apa. Ya, jelas di sini. Ya, kalau kita lihat, ibu di perantauan Bima sudah punya banyak teman. Mereka semua baik dan selalu membimbing serta menasihati Bima agar selalu bekerja keras dan pantang menyerah. Jadi, ibu tidak perlu khawatir. Mohon doanya ya Bu. Semoga Bima sukses di perantauan. Di sini Bima juga selalu mendoakan ibu dan ayah. Semoga ibu dan ayah diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Kita lihat jawabannya. Bima ingin menanyakan kabar. Ya, ada tapi bukan ini yang fokus utama. Yang kedua, Bima memohon doa dari ibunya agar berhasil dalam menempuh ujian kuliah. Nah, ujian kuliah salah ya. Dari sini kan bekerja keras dan pantang menyerah. Kemudian berikutnya lagi, Bima ingin beri kabar kepada orang tuanya bahwa di perantauan baik-baik saja. Oke, ini mungkin jawaban yang paling tepat dari tujuan penulisan yang dilakukan oleh Bima. Ya. Bima minta ibunya agar tidak mengkhawatirkan sebab 3 hari ini tidak ada punya 3 hari pulang. Jadi jawabannya adalah Bima ingin memberi kabar kepada orang tuanya bahwa di perantauan ia baik. Baik, kita lanjut soal berikut. Salah satu keluargamu di Banjarnegara mendapat musibah dan seterusnya. Isi surat pribadi yang tepat berdasarkan ilustrasi ini adalah, mana dia jawabannya? Rani sahabatku, salah satu keluargaku terkena musibah gempa bumi di Banjarnegara. Mereka meminta, sahabatku Rani, aku membutuhkan. Sahabatku Rani, aku menanam Tuhan. Nah, ini ketelitian kita diperlukan di sini untuk menentukan apa jawabannya. Oke, ini kita lihat ya. Biar kelihatan semuanya. Ya, Rani, sahabatku, salah satu keluarga terkena musibah gempa bumi di Banjarnegara. Mereka minta bantuanku. Tahu kan, di pas-pasan. Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin dirimu meringankan beban. Oke, gitu ya. Dan berikutnya lagi, Tegal 5 Juni 2018. Maksud penulisan bukan surat ini adalah agar di sini tentu saja bukan pembaca, ya, melainkan penerima surat. Penerima surat tahu di mana dan kapan surat itu ditulis, bukan diterima. Nah, karena penerima itu juga termasuk pembaca ya, apalah istilahnya saja. Pembaca tahu di mana dan kapan menulis. Jawabannya ini. Oke. Baik. Kita lanjut yang berikutnya lagi. Unsur yang membedakan surat dinas dan surat pribadi adalah, jelas ini apa yang tidak ada pada surat pribadi tapi ada pada surat dinas, itulah yang membedakannya. Cara lain, nah kalau ini ada ya, kalau ada kedua surat ini. Terus ini juga ada. Nomor surat, hal surat, lampiran, kepala surat ini tidak ada pada surat pribadi. Dan inilah jawaban untuk hal ini. Baik, kita lanjut. Ciri penggunaan bahasa yang tampak pada penggalan surat dinas tersebut adalah, untuk bahasa, karena kita lihat kami mengucapkan terima kasih atas sambutan, bahasanya baku. Tidak ada bahasa sehari-hari. Maka jawaban yang benar adalah ini, menggunakan ragam bahasa. Ya, itu dia penjelasan untuk soal yang kalian kerjakan hari Sabtu kemarin. Gimana jawabannya? Ya,
Intinya di sini adalah bagaimana kalian bisa